nongkrong gitu. Tapi nggak pakai berantem. Kalau sekarang kan pakai itu hanya berantem, main dulu. Itu yang bisa. Sehingga untuk salah satunya untuk membuat kota Jakarta sebagai kota yang angka, kita ambil satu kebijakan menerapkan ini mau berbasis RT RW kita kampung, kemudian ada satgas di tingkat wilayah, kelurahan, pemantau, kecamatan kita semuanya pemantau dan itu satgas itu yang jadi kalau kita itu masing-masing ini untuk dasar hukum perwali jadi penjelasan jelas terjadi di kota Jogja. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, baik, terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Sebelum nanti saya boleh memberikan kesempatan ke rekan-rekan yang lain. Silahkan dimakan, diminum. Ya, sambil dikonsumsi atau dinikmati rekan-rekan. Tapi ingat sampahnya dikantongi ya. Nah, Pak, ini sudah ini kita sudah set mulai zero sampah kan. Tadi saya bercanda Pak Rahmat karena Ibu sampaikan zero sampah. Berarti kita harus makan sama daun-daunnya. Harus habis. Itu yang saya pusing Pak, kalau makan durian gimana? Kita kembali Pak Rahmat ya, kita sebelum saya berikan kesempatan ke yang lain, tadi saya agak kelupaan begitu menyampaikan kenapa kemudian ikhtiar kami dari Kota Tarakan berkaitan dengan tujuan Kota Tarakan mendapatkan predikat kota layakan itu sampai pada pemerintahan Kota Jogja hari ini. Perlu kami sampaikan Pak Rahmat, untuk tahun ini DPRD melalui salah satu kewenangannya yaitu mengajukan perda inisiatif, kita lagi coba menggarap gitu ya salah satu raperda inisiatif kita yang akan kita undangkan, mudah-mudahan bisa nanti prosesnya berjalan lancar, yaitu berkaitan dengan perda tentang keteladanan di Kota Tarakan. Nah, kaitan dengan hal itulah kemudian kita pada pagi hari ini datang jauh-jauh ke Tarakan, ke Yogyakarta, untuk barangkali bisa menyadur apa yang ada di perda keteladanan di Jogja, sehingga nanti materinya bisa kita masukkan dalam perda yang akan kita buat. Itu barangkali yang tadi saya tidak sempat sampaikan. Nah, untuk berikutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan anggota perda yang hadir pada siang hari ini jika ingin menyampaikan beberapa hal. Saya langsung random atau saya persilakan satu persatu. Yusuf Bapak. Kita random saja yang ingin menyampaikan, saya persilakan. Yusuf. Dimulai dari yang paling muda ini, Pak Rahmat, Pak Mas Yusuf sama Dinata. Ini adiknya Mas Ahaye. Tadi bukan adik kandung, adik di partai. Silakan Mas Yusuf. Baik, Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung karena ini adalah pertanyaan yang memang sangat penting dan sempat kami perdebatkan di rapat sebelumnya di Kota Tarakan. Jadi ada namanya apa nih? Studi untuk menetapkan perda layak anak itu, ini Pak, ada studi untuk menetapkan perda layak anak dan meningkatkan kota menjadi kota layak anak itu tidak boleh adanya iklan rokok. Tapi memang kita iklan rokok. Jadi tapi memang di Indonesia ini penghasilan terbesar itu kan berasal salah satunya dari rokok. Nah, bagaimana Jogja itu bisa sampai ke tahap itu dengan apa nih? Ya, tanpa mengurangi iklan rokok. Karena masih kita lihat di jalan-jalan tuh, apalagi di Jogja ini adalah kota pariwisata, ya kan? Orang di jalan merokok, ya kan? Jadi ini yang perlu saya ketahui, sehingga ketika nanti ada pertanyaan yang memang dari akademisi kami di sana,
kita bisa menjawab gitu nah. Karena memang tujuan kita di sini adalah meniru kota Jogja agar kami juga bisa mendapatkan predikat yang sama. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab. Izin sebenarnya di kota Jogja ini ada perda namanya kawasan non merokok, dan itu lebih dahulu dibanding perda kota layak. Jadi kita udah netapin dulu kawasan yang memang nggak boleh. Bapak kalau mungkin Bapak melihat iklan-iklan rokok itu berada di titik tertentu saja, tidak semasif yang lain. Kalau Bapak lihat itu masif mungkin di Kabupaten Sleman, mungkin di Bantul, ya, sepanjang jalan banyak rokok. Bahkan kita untuk reklame saja kita batasin Pak titiknya. Sehingga kalau di kota Jogja, kota Jogja itu hanya 32,5 km persegi, Pak. Jadi kalau diputar ini niat muter kota Jogja itu setengah jam naik motor selesai, Pak. 14 kemarin, 45 kelurahan. Dari 32,5 km persegi itu ada kawasan-kawasan dan hampir semuanya itu adalah kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya yang dilindungi, sehingga kita nggak bisa macam-macam. Itu susahnya di kota Jogja. Kalau di kabupaten mungkin kita iklan rokok menjadi postur pendapatan yang paling banyak. Kalau di kita nggak bisa. Bahkan itu untuk reklame saja, untuk yang bukan untuk rokok, itu sudah dibatasin hanya nggak sampai 100 titik. Titiknya itu sudah kamu harus di sini, harus di sini, harus di sini. Kita tuh itu kita lelang. Itu terkait dan kembali ke iklan rokok tadi, dalam perda kita juga sudah ada tersedia kawasan tanpa asap rokok. Kemudian tersedia ada pengendaliannya, ada ruang khusus merokok, dan itu di public space pasti harus ada. Dan teman-teman kalau di Malioboro, teman-teman Satpol PP itu akan melakukan peneguran terhadap orang-orang yang merokok di kawasan itu secara rutin terjadwal. Karena memang banyak wisatawan mungkin mereka belum paham dengan adanya aturan itu, maka teman-teman Satpol PP tidak ada penindakan khusus untuk area Malioboro. Tapi akan ditegur, Bapak mohon maaf ini kawasan tanpa asap rokok, merokok silakan di ruangan tersendiri, ditunjukin oh ini ada di sana, di sana. Begitu. Jadi memang jadi memang ada perdanya memang Pak ya untuk kawasan rokok dan pembatasan itu rokok ya. Iklan rokok betul event olahraga nggak boleh, event musik itu hanya boleh di dalam ruangan. Misalnya kalau di dalam stadion itu boleh iklan rokok, nggak boleh keluar. Permasalahannya itu tadi Pak, luas wilayah kita itu sempit. Ini 32,5 km persegi. Itu hanya 1% dari luas DIY, Pak. Luas DIY itu hanya 1% dari luas. Dan kita perda KTR sendiri itu memberikan larangan dekat-dekat sekolah, padahal kita sekolah kan banyak sekali. Sehingga secara otomatis iklan dari rokok dan lain-lain itu lokasinya pasti terbatas. Nah itu kemudian diatur dalam perda kota layanan juga bahwa ada kawasan tanpa asap rokok sudah langsung berkaitan dengan itu. Ya baik, terima kasih Pak informasinya. Mungkin nanti bisa kami menjawab kembali. Siap. Oke, selanjutnya Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati dari Bagian Hukum Pemkot Kota Yogyakarta, Ketua Bapepda yang kami hormati beserta teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini, Pak Sekwan beserta jajaran dan teman-teman dari Sekretariat
setelah mencermati apa yang Bapak sampaikan berkenaan dengan implementasi dari Perda Perlindungan Anak, saya kira banyak hal yang telah dikeluarkan oleh keputusan wali kota berkenaan dengan apa-apa yang menjadi rujukan dari Perda Kota Layak Anak, dan itu merupakan implementasi dari peraturan daerah tentang layak anak di Jakarta. Namun yang kami mendalami adalah argumentasi yang mendasari untuk kemudian pemerintah Kota Yogyakarta ini untuk menerbitkan Perda Kota Layak Anak. Dasarnya, acuannya dan segala macam, sehingga itu merupakan bagian yang terpisahkan dari implementasi yang pada saatnya nanti akan diterapkan. Salah satu hal yang mendasari bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memberikan nuansa sangat amat positif bagi Kota Layak Anak. Untuk itu kami mungkin bisa diberikan gambaran secara umum berkenaan dengan dasar pemikiran dari Kota Yogyakarta untuk menunjukkan Kota Layak Anak yang mendasari kerangka berpikirnya dari sudut pandang agamanya. Saya kira itu sebelum kita lebih lanjut untuk mendalami apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung jawab terkait dasarnya ada yang jelas. Pertama kali kita memang meninjau saat itu ya terkait dengan banyak masalah yang melibatkan anak yang tawuran dan kemudian dari pusat kemudian membuat satu parameter Kota Layak Anak saat itu. Yang kota itu yang ramah terhadap anak ya. Nah, kemudian kita bertahap pada saat itu ini yang jelas peraturan-peraturan yang di pusat itu yang kita adopsi, kita jadikan ini. Ya, kalau di sini saya baca di perdanya mulai dari undang-undang, di sini masih penyandang cacat, jadi mulai disabilitas, kemudian HAM dan selanjutnya sampai pengesahan konvensi hak atas anak itu juga. Tapi prinsipnya adalah Kota Jakarta tersebar dalam predikat kota pelajar saat itu, karena sekarang sekolahnya juga banyak, sama-sama banyak ya kan. Jadi saya bilang kota pelajar juga mungkin sudah nggak relevan. Kita ingin membangun suatu kota yang memang ramah itu tidak membahayakan, kemudian melindungi, memberikan hak anak itu secara baik di setiap lini masyarakat. Jadi mulai dari tingkat RT, tingkat rumah, di rumah kita mulai ada, sekarang ada kita tambahan Perda Ketahanan Keluarga, Pak. Jadi itu secara tidak langsung menjangkau ke pelaksanaan hak anak untuk melakukan support itu kan Kota Layak Anak. Sehingga kita mulai menumbuhkan gerakan ini sejak dari bawah, tingkat dasawisma itu sudah masuk. Dasawisma PKK khususnya karena ibu-ibu ya, Pokja 2, Pokja 1, Pokja 2 itu mungkin akan melakukan banyak pembinaan berjenjang lah, sehingga masyarakat itu kalau istilahnya kita itu ada sense of belonging terhadap itu. Nah itu salah satu caranya menumbuhkan dari bawah, sehingga tidak hanya semata-mata melaksanakan perintah pusat. Kamu ini mau kita bikin Kota Layak Anak nih, gimana kan biar predikatnya bagus, biar kita dapat penghargaan, enggak gitu. Tapi memang dari awal. Nah itu untuk mensupport Jakarta sebagai kota pelajar. Kan pasti akan, kalau kota pelajar itu mau tidak mau akan menggerakkan ekonomi kita. Mulai dari warung makan, kos-kosan, kelontong yang jual sabun, jual sisir, jual sampo, pasti akan bergerak perekonomian masyarakat itu
yang kemudian disadari teman-teman di Pemkot ini. Saat itu akhirnya kita bersepakat untuk membentuk perda tersebut. Mungkin itu Pak. Secara dasar hukum tertulisnya nanti bisa di-download di ini CDI kami. Iya. Makasih, saya tambahkan mungkin. Silakan Pak. Baik, makasih Bapak sudah menyampaikan gambaran secara umum. Tentunya yang saya melihat adalah implementasi dari perda. Mungkin secara gambaran secara umum sekalipun secara faktualisasi kita belum melihat daripada perda itu. Kira-kira rujukan perwali yang tertuang di dalam perda itu dalam rangka teknis implementasi dari yang diharapkan oleh perda itu mungkin bisa diberikan gambaran umum. Yang kedua adalah menyangkut masalah implementasi dari perda dan kemudian secara teknis dikeluarkan perwali. Tentunya ada hubungannya menyangkut masalah anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi itu. Tentunya bukan ada beberapa OPD barangkali yang terkait dengan implementasi itu, karena tidak mungkin satu OPD ada satpol yang merupakan bagian tidak terpisahkan yang disampaikan tadi berkenaan dengan jam malam bagi anak-anak, dan ada beberapa OPD yang terkait di situ, dan implementasi lain yang ada kaitannya dengan perwali sebagai implementasi teknik daripada pelaksanaan perda itu. Mungkin ada gambaran Pak menyangkut masalah anggaran, bagaimana flow anggaran sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Baik. Kalau untuk peraturan wali kota sebenarnya masih seharikan, saya tidak apa. Jam malam anak tahun 2022 nomor 49, kemudian kita juga ada ini sih terkait anggaran, lebih tepatnya di dinas teknis Pak. Iya. Karena kami hanya mengawal terkait peraturan, tapi prinsipnya ketika itu sudah ada aturan yang mengamanatkan, ya, maka masing-masing dinas dapat yang terkait dia dapat mengusulkan itu. Cuma berapa waktunya seperti apa, lebih tepat di DP3P 2KP Pak. Jadi kami tidak bisa memantau anggaran kamu berapa sih untuk melaksanakan ini. Kalau Satpol PP jelas di samping kegiatan rutin patroli pasti ada namanya KRYD sama dengan Polres. Kita bekerja sama dengan Polres. KRYD itu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kenapa? Karena memang kota pelajar itu kemudian banyak pendatang yang di Jogja, datang ke Jogja, budayanya itu nanti akan berbeda. Nah, berbeda itu kadang-kadang kalau kita tahu orang Timur, orang Sumatera itu lebih lokal dibanding orang Jawa, orang Jogja khususnya. Jadi banyak akhirnya berantem Pak. Hanya masalah kita ngomongnya mohon maaf ini dia apa kamu gitu kan, dibilangnya udah ngajak berantem ya, berantem yang itu menimbulkan beberapa hal. Salah satunya tawuran ya. Itu kalau siang-siang itu biasanya banyak kita tawuran Pak, itu biasanya melibatkan anak-anak dari luar. Nah, kayak gitu mereka punya postur yang tersendiri. Kalau yang ada di bagian hukum yang sedang kami lakukan saat ini adalah berjalan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum khususnya terkait jam anak, ketahanan keluarga, kemudian kalau kota layanan karena sudah 2 kali ini kita nggak lakukan, kemudian pencegahan kejahatan jalanan oleh anak. Kita masuk ke sekolah-sekolah. Itu postur anggaran yang ada di kita untuk mensupport itu juga sangat kuat. Mungkin itu Pak. Baik, makasih Bapak. Nanti perwalnya bisa dicek juga di CDI Pak. Karena banyak selain jam malam mana, kemudian pendidikannya juga ada, dari kesehatannya juga ada, bagi penyandang disabilitas anak itu ada perda disabilitas juga yang menjangkau. Baik, Cukup Pak Haji. Berikutnya Pak Idul barangkali atau Pak Haji MK, Pak Haji Muslim. Dua nggak apa-apa. Makanya dua nggak apa-apa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dalam perda. Jadi langsung aja Pak Ahmad.
saya mau minta contoh gambaran aja untuk dukungan terhadap anak ini khususnya di bidang olahraga anak-anak usia SMP ke bawah ini. Karena kemarin kan saya nggak sengaja jogging di mana di saya alhamdulillah hidup. Jadi di situ orang tidak hanya jogging aja, ada yang latihan sepatu roda, kemudian ada basket, ada yang silat, apa. Saya meminta contoh dukungan dari pemerintah itu seperti apa, bisa hidup seperti itu. Baik, untuk menuju ke kota layak anak kita secara langsung melakukan intervensi bisa membentukkan ataupun namanya RTH, ruang terbuka hijau untuk kegiatan anak. Memang kita fasilitasi di setiap kampung ada satu public space yang bisa digunakan untuk beraktivitas anak, itu yang pertama. Kemudian terhadap public space yang sudah ada kita support dengan yaitu wifi yang gratis dan kemudian terproteksi. Jadi orang nggak bisa mengakses. Kemudian dari masyarakat tadi kan ini dari bawah ya Pak ya, dari tingkat RT RW itu pasti akan punya kegiatan misalnya bulanan bocah itu anak-anak biasa bermain mainan tradisional yang dulu. Nah kemudian yang itu yang terkait dengan permasalahan. Kemudian terkait dengan pengembangan olahraga itu dari kami memang melakukan pembinaan sejak awal. Di SD itu teman-teman dari kami sudah masuk, kemudian melihat memetakan bibit-bibit yang kira-kira bagus, kemudian ditarik atau kemudian diberi pelatihan pelatihan yang kemudian gratis. Siapa berminat dengan sepatu roda, silakan kita punya area di sini. Jadi apa yang memastikan space untuk olahraga itu layak, sehingga pemerintah Kota Jogja selain di Mandala kita punya banyak lapangan, ada lapangan karang itu juga untuk sepak bola dan jogging dan juga kegiatan-kegiatan. Ada lapangan banyak lapangan yang juga bisa kemudian kita rehab, kita biar bisa dipergunakan untuk adik-adik kita. Di depan kalau bapak tadi masuk lapangan upacara itu kalau pagi dibuat olahraga anak-anak SD SMP sekitar sini memang dibuka seperti itu. Kalau weekend apalagi ada yang kriket, ada yang banyak lah, sehingga hampir semua public space kita khususnya lapangan-lapangan itu bisa dipakai dan itu tidak dikenakan biaya yang Free semua. Kecuali makannya. ya kalau makan kan di samping ada lagi begitu. baik. Karena konkret ya, penganggarannya bisa nanti tanya masing-masing OPD Pak. Cukup Pak Haji Muslim? Pak Jamba, Pak Idul, tidak ada yang disampaikan? Cukup. Terakhir mungkin barangkali dari saya Pak Ahmad. Ini berkaitan dengan materi raperda yang hari ini sementara kita konstruksi gitu ya. Sebelum kami berangkat ke Jogja kemarin kita sempat melakukan rapat internal termasuk juga rapat bersama dengan bagian akademisi yang merumuskan naskah akademik berkaitan raperda kota tentang KLA di Kota Tarakan. Satu yang menarik yang sempat saya catat dari raperda yang telah dibuat itu adalah tidak adanya ketentuan punishment atau ketentuan sanksi pidana maupun sanksi-sanksi yang lain yang bisa kemudian mempertajam dalam hal implementasi dari raperda yang akan kita undangkan ke depannya. Nah berkaitan dengan hal itu tentu secara pribadi pun saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya konfigurasi dari raperda kota layak anak di Kota Jogja. Apakah dia mengatur ketentuan pidananya termasuk juga ketentuan sanksi-sanksi yang lainnya? Karena begini Pak Rahmat, saya mohon izin, ini saya perlu sampaikan ke Pak Rahmat selaku PLH Bagian Hukum di Kota Jogja. Semalam saya coba melakukan sebuah upaya dalam hal memberi atau mencari informasi secara normatif, secara empirik Pak. Saya semalam jalan-jalan di pinggiran-pinggiran Kota Jogja, ambil makan-makan itu. Ternyata saya masih menemukan
1-2 pedagang yang dalam kegiatan menawarkan dagangannya itu masih melibatkan anak. Nah, dalam asumsi saya, kalau kemudian hari ini Jogja misalkan ada perdanya, kemudian bahkan diperkuat dengan perwali berkaitan jam malam, seharusnya saya tidak menemukan itu. Nah, ini kaitannya dengan jangan sampai begini, karena ada satu budaya yang hidup di negara kita. Kita itu semangat sekali membuat produk-produk hukum, tapi dalam hal implementasi, dalam hal supremasinya, ya kita harus mengakui kita masih lemah di sisi itu. Nah, jangan sampai kemudian ketika kita buat rapordanya, kita buat raporda dengan menjadi perda kita undangkan, ternyata tidak memuat ketentuan pidana, nanti jadi seolah-olah semacam ompong begitu Pak Rahmat yang sering dikatakan orang. Nah, untuk itulah saya rasa kami perlu kemudian disampaikan apakah Perda KLA di Kota Jogja mengatur soal ketentuan pidana itu. Ya, cukup Pak? Ya, itu saya kira. Baik, terima kasih. Memang tantangan bagi kita semua di Pemkot Jakarta untuk menegakkan aturan tentang khususnya tentang kota layak anak. Terkait dengan sanksi ini sebenarnya sudah jelas di dalam perdanya, ada sanksi administratif dan ketentuan pidana. Oh, diatur di rapordanya? Iya, di perdanya kita sudah ada sanksi administratif dan ketentuan pidana. Cuman pidananya itu ada khusus, tidak spesifik karena untuk pidana anak sendiri punya ketentuan yang sama. Sehingga kita hanya sampaikan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian setiap orang yang melanggar ketentuan pasal di atas, pasal 35(2) dipidana dengan pidana sebagai diatur dalam pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oh, rujukannya jadi langsung merujuk ke undang-undang. Jadi kita tidak mendowngrade. Kemudian sanksi administratif juga ada. Sebenarnya sanksi administratif ini sudah cukup sering dilakukan untuk gratisan, peringatan tertulis. Yang terakhir adalah pencabutan izin. Sehingga saya jamin kalau terkait dengan kontrak pekerjaan anak di bawah umur di sektor formal, itu Pak, insya Allah sudah tertib gitu Pak. Yang masalah kan informal. Informal itu benar. yang banyak itu. Yang ditemukan mungkin orang tuanya jualan apa asongan, benar. rokok atau minuman di sepanjang Malioboro. Kalau anaknya ditinggal, siapa mau sama siapa? Tapi kalau kemudian anaknya dibawa, kok diem aja, itu juga mendingan dulu. Sudah kamu sana nawarin ini tisu apa? Nah, itu yang kemudian mungkin pada saat itu terputus oleh panjenengan. Jadi kita juga nggak kurang-kurang sebenarnya mengingatkan orang tua, tapi kemudian dia ketika di teman-teman di wilayah RT RW kemudian PKK itu melakukan kamu nggak usah diajak, laku apa yang harus mau pengen, berarti kamu apa yang mau merawat selama saya tinggal kerja, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Makanya kita saat ini memiliki pendekatan keluarga sehingga kita dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih untuk khususnya untuk anak juga. Salah satunya misalnya orang tuanya bekerja, ya anaknya ditinggal aja, nanti ada tempat penitipan atau PAUD di wilayah di anak yang bisa disupport oleh teman-teman Sukarno misalnya, salah satunya. Jadi tadi saya berpikir begini Pak Ahmad, karena berkaitan persoalan eksploitasi anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat khususnya orang tua itu memang terjadi juga di Kota Tarakan. Nah, menariknya semalam saya dapat potret itu ada juga di Jogja. Awalnya saya berpikir Jogja sudah lebih jauh mengantisipasi hal itu, misalkan dengan orang tua yang berjualan kemudian ada anak yang tidak ada jaga di rumah bisa dititipkan di TPA-TPA yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Awalnya saya berpikir begitu. Nah, kalau kemudian Jogja melakukan hal itu, tentu ini bisa menjadi sebuah catatan bagi kami untuk kemudian kita sampaikan pemerintah lakukan juga di Kota Tarakan. Memang begitu kan, sehingga ada sesuatu yang bisa kita tiru di Jogja, tapi rupanya memang kita menghadapi problem yang sama Pak Rahmat. Ya, kita sudah melakukan itu Pak, yang disampaikan tadi. Memang kan ada PAUD, ada
Oh, ada dilakukan itu. Itu dilakukan. Tapi kan banyak kan kalau informal ini nggak jelas nih jam kerjanya loh. Pagi kadang mereka di rumah karena wisatawan belum banyak atau memang jatahnya sudah yang saya nanti keluarnya malam. Ya malam ini mereka mau sama siapa ini? Itu yang jadi masalah memang kita mau kita apa kita kerasin juga Ya, ya, nggak bisa karena sudah kita di dengar mau ini gue gitu kembali ke itu Bapak. Baik, saya kira dari saya cukup. Kembali sebelum saya serahkan kembali ke Pak Rahmat, barangkali saya menawarkan. Masih ada Pak Andi, silakan. Baik Pak, menarik ini masalah jam malam ya. Khususnya kepada anak-anak kita, baik usia-usia SD, SMP dan SMA. Karena kan usia SMP itu kan lebih dominan untuk mencari jati diri ya. Nah, apakah di Jogja ini anak muda itu atau pelajar itu keluar malam, tapi pada saat jam kerja ada nggak aturan dia harus berhenti dan ada tempat-tempat khusus yang diberikan fasilitas oleh anak-anak pelajar yang keluar malam, dan pada posisi jam kerja itu dia berhenti di situ sehingga dia bisa keluar itu bawa buku, bawa apa, sehingga nanti pada saat misalnya kalau di sini ada jam malam untuk anak sekolah 7:30, pas jam 7:30 semuanya berhenti di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh sarananya pemerintah, sehingga di samping diberikan kesempatan untuk jalan malam, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga diberikan sarana untuk belajar di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga semua stop untuk belajar di tempat itu. Jadi begini Pak, terkait sama anak itu, memang anak itu tidak boleh keluar, kecuali bersama dengan orang hidayah itu untuk mencegah keluar liar. Jadi memang nggak kita nggak mau tahu kamu mau alasannya, kecuali memang dia les pun terhadap lembaga bimbingan belajar yang di Kota Jogja sudah kita beri edaran, kamu maksimal jam 8. Makanya sebelum jam 8 harus pulang. Tapi yang cangkruan-cangkruan itu tertibkan semua ya, kelompok-kelompok. Betul. Bahkan saya sendiri sering Pak nongkrong malam sendiri di tempat-tempat yang mau saya dapat informasi, kebetulan saya penyuluh hukum ya Pak. Jadi teman-teman di kelurahan itu pasti memberi informasi, Pak ini ada anak-anak nongkrong di sini. Jadi saya juga ikut nongkrong di situ, saya lihat dia udah menjurus ke sudah jam 8 atau apa, kita kasih tahu. Ayo pulang, sudah jam sekian. Selain kita juga menyadarkan ke orang tua bahwa malam itu bukan waktunya anak pulang. Tapi itu masih kelewatan. Anak-anak itu juga melanggarnya gila-gilaan. Saya hanya baru menyelesaikan masalah atau sedang dalam proses ini tawuran anak SMA. Dia tidak di Kota Jogja, tapi anak SMA antar SMA dari Kota Jogja. Janjiannya di Sleman. Jam 3 pagi Pak. Bacok-bacokan di sana. Nah itu kan kemudian karena kita peraturan wali kota yang menjangkau lingkup kota saja, mereka akhirnya janjiannya di Sleman kan. Jadi mereka tawuran itu juga tanpa sebab Pak. Hanya janjian dia tawur, selesai Pak, tawur gitu. Bukan geng juga. Ini yang baru sedang saya handle kebetulan karena saya dan teman-teman juga di LBH Pak, LBH harusnya. Nah Pak, kita kan bergerak dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jadi saya bekerja sama dengan LBH yang di Kota Jogja itu untuk handle. Saya bingung kan akhirnya masuk juga itu. Ngapain sih kamu itu? Ternyata Pak sudah di jam malam, sudah dipatroli, diketahui Pak. Mereka loncat pagar Pak. Saya tanya orang tuanya, kamu ngerti nggak? Nggak tahu, saya tidur saat itu. Ada yang di dalam asrama sekolah loh Pak, keluar loncat pagar. Nah kembali lagi ya, kalau sudah kayak gini, mau misalnya mau diketahui mana, memang ini sebagai upaya Pak. Tapi nggak bisa bakal bisa menjangkau 100%.
Nah itu alhamdulillah memang di Kota Jogja secara statistik ada penurunan kesehatan malam dengan adanya perwakilan yang dilakukan oleh warga Kota Jogja. Nah biasanya yang Bantul juga janjian tawurnya di kota, itu yang bikin pusing. Kita kan nggak bisa menjangkau mereka gitu. Nah di sini peran di provinsi itu ada, dan memang provinsi memiliki aturan perda tentang trans 35. Mereka juga ini bergerak yang lintas, termasuk anak tidak boleh bawa motor ke sekolah, harus naik sepeda. Nah itu ya, provinsi punya. Sepakat kalau kita akan menyangkut masalah usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Ya cuma nanti khawatirnya begini pagi, jadi geng sepeda lagi dia, bukan geng motor lagi. Kalau geng sepeda kan sudah Iya. sudah capek. Iya. Nggak bisa berantem dia. Cuman implementasi dari perwali berkenaan dengan jam malam itu leading sektornya apa saja Pak? Satu Ya yang melakukan Satpol PP. bukan tingkat koordinasinya ini kan Iya, harus terkoordinasi Iya. termasuk Dengan dinas pendidikan perwali mungkin. dengan Dinas Bagian Hukum Dinas Pendidikan, Satpol PP, DP3P2KP, Polresta, Oh, termasuk Kodim, semua Pak. termasuk kelurahan. Kelurahan iya Pak, MK, kelurahan, kementerian. Sumber informasi pertama itu kan dari Pak RT, Pak RW ke Babinsa, Babin Kamtipmas atau ke kelurahan. Pak di sini ada yang anak-anak nongkrong, ini sudah jam 9 kita berikan arahan untuk pulang, enggak mungkin masyarakat mengarahkan secara yang dia pulang-pulang kadang-kadang dipreke itu asupan aja, enggak didengar kamu tuh ngapain, itu siapa gitu. Nah, terus mereka minta Babinsa, Babin Kamtipmas atau lurah. Nanti lurah koordinasi dengan kita ada grup untuk bergeser patroli itu pakai kijang itu bukan geser ke sana. Kalau dibubarkan nggak mau ya kita angkut bawa ke sini Mas. Oke. Malam-malam kita suruh push up, habis itu kita kalau yang muslim kita suruh ngaji, kalau yang non muslim ya kita memang Muslim suruh malas. Sebenarnya menarik ya Pak. Ya kalau bisa ketua Bapak Perda ini lanjut sampai besok lah kita. Iya banyak hal. Selalu menarik. Banyak, ya, Karena banyak. kalau kita bicara anak, kita bicara masa depan bangsa. Saya selalu menarik isu-isu. Banyak hal yang kami ingin dalami sih. Tapi mudah-mudahan nanti ada regulasi yang kita bisa kerjakan. jadi regulasi bisa nanti dicari jadi ya kita tidak masuk semua. Soalnya gitu Pak Rahmat, kita mau lama-lama diskusi soal anak ini, tapi ternyata rekan-rekan ini sudah punya jadwal tambahan. Ada yang mau ke Merapi, ada yang mau ke Borobudur. Nah, ini kan hari terakhir, besok ini udah pada balik kita. Balik, ya. Dosen konstituen kan lagi masa kampanye tidak resmi Pak. Tapi mau bikin siapa Rahmat sebelum barangkali saya menyerahkan ke Pak Rahmat ditutup, ini kayaknya akan lebih panjang diskusi kita karena dari kami ini ada satu yang ketinggalan kemarin itu. Ini beliau saya mau perkenalkan, namanya Bapak Sulhan, kebetulan juga bagian dari Bapak Perda DPRD Kota Tarakan. Hanya saja beliau tadi katanya macet di Malioboro itu. Ada orang tawuran katanya, kayaknya macet berjalan. Dari Bantul Pak. Dari Bantul Pak. Dan dia di Jogja. Oh di sana Jogja. Jogja Bantul. Nah karena itu memiliki Pak Rahmat, barangkali saya akan persilakan ke Pak Sulhan. Barangkali ada yang disampaikan berkaitan dengan studi dulu kita pada siang hari ini di Kota Jogja. Ini pembahasan yang menarik dan saya rasa cukup. Cukup. Ya. Sudah cukup lelah sebenarnya dari Cukup lelah berjalan. dari Bantul ya. Bantul. Ya, Bantul. Bantul ini gimana? Bapak. Iya, tempat keluarga. Ini asli Jogja juga ya Pak. Ini Jogja. Orang tuanya dari dia. Oh, dekat. Iya. Ini bapak mamanya anggota DPRD juga Pak, dari Bantul. Oh, Ya. Oh begitu, sudah Iya. pindah ya, sudah pindah ya. Baik Pak Rahmat hukum. Pak Idul ada yang mau disampaikan? Enggak ada saya. Oke Pak Rahmat, saya kira dari kami cukup. Sebelum saya kembalikan ke Pak Rahmat, terakhir dari saya
lagi-lagi saya menyampaikan matur thank you kepada panjenengan dan juga barangkali rekan-rekan yang lain sudah berkenan menerima kami dan sudah berkenan mengikuti diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan tentu saja upaya dari DPRD Kota Tarakan dalam hal membantu pemerintah Kota Tarakan agar kedepannya predikat kota layak anak yang dicapai oleh pemerintah Kota Tarakan tidak hanya sebatas berhenti di Pratama, tapi juga bisa sampai ke Nindya, Madya, bahkan sampai pada Utama. Itulah tujuan besar kita datang ke Jogja pada siang hari ini. Demikian barangkali Pak Rahmat, saya kembalikan ke panjenengan. Baik, terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu semua anggota DPRD dari Kota Tarakan. Bapak Perda DPRD Kota Tarakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya ke Kota Jogja. Mohon maaf kalau memang permasalahannya juga mungkin hampir sama. Dan selanjutnya kami akhiri pada pagi siang hari ini dengan mengucapkan selamat jalan, selamat menikmati Jogja, dan yang terakhir bolehlah berwisata di DIY, belanjanya di Kota Jogja. Mantap. Bapak yang berarti tadi oleh Jogja. Iya. Tapi saya sudah punya oleh bisa bawa pulang nih karena jangan sampai saya bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Penyerahan ini apa nih? Plakat. Tadi kita, ayo jangan mendampingi Pak Wakil Ketua. Anggota yang lain. Sini. Dan cukup sini. Di mana? Oh, di depan. Di depan Ada tulisan di depan. Di depan aja depan. Ada tulisannya bagus. Liputan ini selanjutnya dari kami nih Pak, dari Kota Tarakan. Apa ini? Produk makanan khas Tarakan, tapi diproduksi di Malaysia.